Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 7 September 2024. Puji syukur kita boleh diberikan lagi napas kehidupan, boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Sebagai orang percaya, kita rindu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah Tuhan kami di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami untuk hari yang baru yang Kau berikan lagi bagi kami. Kami naikkan syukur kami untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Karena Engkau Allah yang melihara kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu bersama Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Karena itu, biarlah firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu ini. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami, doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 15. Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-31 di bawah perikop perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit
lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang-orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi orang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Judul dari perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Iman dan Belas Kasihan Tuhan. Kapatonganana kamaseana puang. Suatu waktu Yesus berada di wilayah Kanaan, tempat di mana orang-orang di daerah tersebut tidak mengenal Tuhan dan dianggap kafir oleh orang Israel saat itu. Ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan memohon pertolongan bagi anaknya yang kerasukan setan. Meskipun ibu itu diabaikan dan ditolak, ia tetap menunjukkan keberanian dan inisiatif untuk terus mencari Yesus. Percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan anaknya. Kita mungkin sering merasa diabaikan saat kita berdoa. Doa kita mungkin belum terjawab. Tetapi seperti perempuan Kanaan ini, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita terus berani dengan keteguhan iman, terus datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Penundaan jawaban doa merupakan ujian bagi iman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang tulus setia kepadanya. Seberapa sering kita merasa putus asa karena doa kita belum dijawab? Ingatlah, Tuhan menginginkan keteguhan hati kita. Tuhan Yesus awalnya mengabaikan ibu itu dan bahkan memberikan jawaban yang seolah-olah menghina. Namun perempuan Kanaan itu tetap merendahkan hati dan terus bertekun mengatakan bahwa bahkan remah-remah roti dari meja tuannya sudah cukup baginya. Iman dan kerendahan hati inilah yang Tuhan kehendaki. Yesus akhirnya mengatakan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Carilah seperti yang kau kehendaki." Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai iman sejati yang tidak tergoyahkan. Jangan pernah meremehkan orang-orang dengan latar belakang berbeda, karena di mata Tuhan kita semua berharga. Firman Tuhan hari ini
menanamkan nilai prinsipil agar kita terus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup, kita semestinya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan iman yang teguh, memohon belas kasih-Nya, karena di dalam Yesus Kristus iman kita tidak akan sia-sia. Amin. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan naikkan syukur kita. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan lagi bagi kami. Biarlah iman yang telah Kau-berikan bagi kami semakin teguh dalam pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Seperti seorang ibu Kanaan yang terus berharap kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami juga dalam sepanjang hidup kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di pagi hari ini yang boleh mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Dalam setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi, Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kelegaan, baik kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kami yang dalam tekanan karena kehidupan ini, kami yang mengalami relasi yang terganggu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk mengatasi semua, untuk menjalani semua itu dengan kebenaran firman, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan Bapa. Yang dalam berbeban Tuhan angkat, Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam masalah relasi Tuhan pulihkan relasi kami Tuhan dengan orang lain. Terima kasih Bapa. Berkati kami juga Tuhan dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Baik kami yang kerja di rumah, di kantor, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan. Biar melalui pekerjaan kami juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ini syukur kami, doa kami, permohonan kami Bapa. Kami naikkan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan harian kita pada hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memelihara kita sepanjang hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Amin.